Hai, halo semuanya. Mami, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik yang di kubu halu, kubu kepo, kubu kajol. Apa nih tema kita malam ini? Ya, tema kita malam ini adalah alasan semesta menjauhkan dirinya dari diri kamu. Kemarin udah banyak yang minta healing. Jadi hari ini kita nanti ada healingnya ya. Jadi eh, sebelum kalian nonton, aku saranin kalian siapin air putih 1 gelas. Kita nyalakan lilin dulu seperti biasa untuk mengirim afirmasi positif buat kalian yang nonton semuanya. Nanti di 3/4 video ya kita akan healing. Seperti biasa aku mau ngirim afirmasi positif dulu buat kalian semua sebelum readingan. Oke, tarik nafas dalam-dalam 3 kali. Tarik nafas dalam-dalam, dilepasin ya, jangan ditarik terus. Oke. Aduh, sorry. Gak apa-apa. Ketimpuk batu lilinnya. Oke, kita udah selesai juga kok, jadi nggak terlalu bermasalah. Oke. Kenapa aku suka banget kalau sebelum reading itu pakai lilin? Karena itu untuk memprotek readingan yang kita dengar, ya, supaya ada hal-hal buruk tidak terlalu tersimpan di dalam pikiran kalian. Karena readingan itu selalu ada hal buruk dan hal baiknya. Jadi lebih kepada supaya kalian selalu teringat sama hal-hal positifnya aja yang bisa kalian afirmasikan untuk dimanifestasikan. Oke, karena ada acara healingan hari ini. Jadi ini kartu tadi sengaja aku shuffle untuk mempersingkat waktu. Aku mau lihat situasi kalian dulu saat ini, ya. Di sini yang aku lihat di sini ada light in the unexpected, ya. Aku lihat ada cahaya dari situasi di mana selama ini ada sesuatu yang tidak kalian duga, tidak kalian sangka-sangka, ya. Ada situasi kayak dapat teguran nih dari semesta. Dalam artian sebenarnya gini, dalam situasi apapun yang kalian hadapi saat ini, ya, kalian harus punya keyakinan bahwa di dalam gelap ini masih ada cahaya, masih ada satu titik di mana itu bisa membuat kalian lebih, ya, mengintip lebih dalam, melihat lebih jauh lagi bahwa apa yang terjadi pada diri kalian saat ini, apapun itu masalahnya, tentang kehidupan, tentang keuangan, tentang seseorang terutama, ya. Kalau diri dengan aku ujung-ujungnya orang sih. Si Bagong aja ujung-ujungnya, ya kan, ya. Karena apa? Semesta pingin kalian melihat atau kalian mencari satu sudut pandang lebih jauh ke dalam atau lebih jauh ke depan, ya. Aku lihat banyak di sini hal-hal yang terjadi yang unexpected, yang di luar dugaan kalian, ya, sehingga apa yang sudah kalian ekspektasikan, apa yang sudah kalian rencanakan, planningkan, ambiar gitu. Kemudian ada Soul on Fire. Banyak jiwa-jiwa di sini yang sedang menonton. Kalau aku lihat masih panas, masih bergejolak, masih ada yang belum bisa memaafkan, masih ada yang belum bisa menerima perbuatan seseorang atau belum bisa menerima satu kenyataan bahwa mungkin saat ini belum ada perubahan jelas dalam hidupnya. Hidup terasa bosan begitu-begitu saja. Ya kayak robot, bangun pagi, melakukan aktivitas, pulang lagi, tidur lagi, gitu terus. Ya, nggak tahu kadang-kadang sampai kapan. Kadang-kadang ada judgmental yang terjadi di dalam diri kalian ketika kalian merasa bahwa kenapa ya aku di situasi kok gini-gini aja. Ya, karena tadi kalian belum mencari lubang, belum mencari cahaya, belum mencari sinar di dalam kegelapan tersebut. Ya, kemudian di sini ada your soul sign. Ini lebih kepada sebenarnya kalian rata-rata yang nonton di sini punya hati yang murni, punya hati yang baik, punya hati yang bersih. Tapi kadang-kadang dihadapkan dengan situasi, dihadapkan dengan satu keadaan, sehingga mungkin beberapa di antara kalian ada yang miss, ada yang lost, ya. Kehilangan jati diri kalian, kehilangan sisi baik kalian karena apa? Tadi, ya. Pergejolakan perasaan, pergejolakan mungkin dengan keadaan situasi yang kalian hadapi membuat kalian akhirnya selalu berpikir negatif,
selalu mengharapkan karma seseorang mungkin, mengharapkan dendam, atau masih menginginkan seseorang yang pernah menyakiti kalian jatuh. Ini yang harus kalian kembalikan, ya. Aku yakin semua di antara kalian semua yang nonton di sini punya hati yang bisa menjadi seseorang jauh lebih baik dari sekarang. Bukan berarti kalian sekarang gak baik. Cuman kadang-kadang ada mental block yang membuat kalian kesal sama seseorang. Itu yang menghambat apapun kinerja di dalam diri kalian. Kita cek energi dulu ya. Kita lihat energi kamu dan dia. Siapa orang yang dijauhkan dari kalian? Seperti biasa ya, readingan aku bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Karena bisa aja 100%, 90% atau sepenggal-sepenggal aja nih yang nyangkut. Jadi kudu bijak mengkait-kaitkan. Dan aku rasa kalau sudah masuk ke dunia tarot, kalian semua sudah bijak-bijak. Sudah dewasa semua ya. Karena yang nonton di tempat aku biasanya sudah lumayan berusia. Oke, yang ingin personal reading kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Di sini ada house ya, kalian berhadapan dengan seseorang yang mungkin saja sudah berumah tangga, ada rumah ya. Dan di sini yang jelas kalau aku lihat saat ini energi seseorang ini banyak yang harus dia settlekan tentang masalah rumahnya. Entah itu rumah tangga atau keadaan situasi dalam keluarga besarnya kalau yang belum menikah ya. Itu tadi garis besar aja. Atau banyak hal lah yang dia perlu benahi, ini terkait dengan internnya dia, internalnya dia ya. Jadi dalemannya, jeroannya ini lagi ada masalah, butuh dibenahi, butuh diperbaiki. Tapi kadang-kadang kalau aku lihat agak sedikit kasihan dengan orang ini, dia seperti terkurung, tidak bisa. Ini hampir ketarik energi kemarin ya. Terkurung di dalam satu bunker mungkin, atau bunker itu kayak sel yang dia ciptakan sendiri ya, saking sakleknya tadi itu. Kemudian di sini ada cloud tuh kan, lagi mendung, nggak genah. Awan itu nggak pernah bisa ditebak kemana posisinya, lebih mengikuti arah mata angin. Kadang-kadang angin kencang membawa dia ke utara atau selatan. Ya, ini ada gambaran tentang saat ini dia sedang dalam situasi yang labil, sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Ya, ada storm warning, ada badai di dalam diri dia. Mau dia lepaskan, tapi dia nggak kuat, ya. Jadi nggak turun hujannya, tapi ditahan dia juga udah mulai keberatan. Ibarat kapal yang mau karam, biasanya untuk meringankan beban di dalam kapal itu harus ada yang dibuang-buang dulu. Tapi di sini dia sepertinya tidak ingin membuang itu semua. Apa yang disimpan, entah itu energi negatif atau hal-hal lain yang dia hadapin. So, yang terjadi adalah terkurung dengan pikirannya sendiri, perbuatannya sendiri. Ya, kemudian ada garden. Ya, keinginan terkuat orang ini adalah berbahagia kembali. Keinginan orang ini adalah bagaimana bisa melihat sisi dunia lain dalam diri dia, ya. Kayak dia ingin itu tadi, ingin keluar tapi dia merasa terkurung. Jadi dia hanya bisa melihat garden itu dari dalam rumahnya aja. Orang yang lebih banyak berhalusinasi, berimajinasi, keinginan hasratnya besar tapi tidak bercermin, tidak sesuai dengan faktanya. Itu. Banyak yang hubungannya terjadi hubungan singkat garden ya, banyak yang pertemuannya di ruang lingkup pertemanan atau lingkungan sosial. Energi kamu ada stok, aku lihat ada transformasi dalam diri kamu, ada perpindahan ya. Karena burung bangau itu selalu berpindah-pindah dari tempat yang tadi dia sudah tinggalin, itu adalah tempat yang nyaman, maka dia akan pindah lagi ke satu tempat yang lebih nyaman lagi. Dia akan terbang lebih tinggi untuk masa depan dia, untuk kenyamanan hidupnya. Ini yang aku lihat ada transformasi yang terjadi di dalam diri kalian saat ini. Keuangan lagi pada oke semua nih. Ya, kemudian ada ring.
Beberapa di antara kalian di sini ada kaitannya dengan ring. Entah ini kalian juga yang sudah berkeluarga atau kalian sudah sempat bertunangan sama dia, ada yang gagal nikah atau sama dia memang sudah berpasangan rumah tangga tapi mungkin hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Tapi di sini aku lihat kalian-kalian ini adalah orang-orang yang menghargai yang namanya satu komitmen. Komitmen kalau sudah terjadi apapun kondisinya, kalian sangat menghargai itu. Kalian sangat respect dengan komitmen yang sudah kalian buat, yang sudah kalian janjikan antara kamu dengan seseorang, dengan dia tentunya, ya. Kemudian ada cross. Lebih banyak seperti apa ya? Meningkatkan spiritual dalam diri kalian, ya. Kalau aku lihat, kayak kalian tuh lagi dihadapkan dengan satu pilihan, seperti kalian lagi di persimpangan juga, tapi kalian tahu tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan tadi. Lebih banyak melakukan doa dan pengharapan supaya apa yang kalian pilih, apa yang memang ingin kalian lakukan itu adalah yang terbaik dan benar. Jadi kayak mulai ada energi-energi tobat nih kalian ya. Tobat nih. Emangnya kalian ngapain? Ai. Kita cek dulu ya kisah-kisahnya seperti apa. Kenapa ya? Aku beberapa kali readingan terakhir aku nangkap energi kalian yang malah lumayan bagus ya. Bagus banyak sisinya ya. Apakah dari mungkin tadi kalau masalah percintaan enggak, tapi sisi-sisi lain oke. Tapi dia sekarang ini orang yang sedang kalian fokuskan, yang kalian ingat satu nama ini, energinya dari kemarin enggak bagus ya. Aku enggak ngelihat ada kebahagiaan. Jadi kalaupun kalian ngelihat tapi yang terlihat bahagia kok Mi, aku rasa mungkin itu semu, sesuatu yang dia tutup-tutupin. Entahlah apa yang sudah dia lakukan ke kalian, seperti kayak dia ini lagi dapat karma gitu loh dari semesta, ya. Karena energi bulan Mei ini energi yang lumayan panas dan banyak sekali terjadi sesuatu. Aku rasa mereka mungkin banyak yang dihadapkan dengan situasi itu. Ace of Cup, Page of Pentacle, Chariot, Ten of Wands. Dia ini adalah kita cek energi dulu ya. Aku suka lupa soalnya. Oke, ini di bawah nanti. Di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius, ya. Energi yang terkuat earth sign yaitu Virgo, Taurus, Capricorn, ya. Aku lihat dia ini adalah sosok yang banyak mungkin ya hubungannya bukan hubungan yang lama sekali terjadi. Jadi bukan kalaupun yang sudah berpasangan atau mungkin pernah sudah berpisah, yang kalian single parent di sini, mungkin ketemu dia ini bisa dikatakan lumayan singkat waktunya. Ya, singkatnya itu tergantung kalian menghitung singkatnya, versi kalian beda-beda. Cuman aku lihat di sini seseorang ini coming nowhere, nggak tahu datang dari mana, gujuk-gujuk nongol aja, hadir aja dalam kehidupan kalian, terjadi hubungan yang saling mengikat satu sama lain, ya. Dia menawarkan perasaannya ke kamu. Hubungannya terlalu cepat, aku lihatnya. Ya, hubungan yang terlalu cepat sekali terjalin, mungkin udah ketemu berapa waktu langsung jadian, langsung menyatakan cinta, terlalu instan mengatakan rasa suka dan rasa sayang, bahkan instan juga untuk melakukan hal-hal yang sudah lebih dewasa lagi, seperti itu, ya. Yang terjadi adalah dia menghadirkan beban berat dalam diri kalian. Situasinya adalah membuat kalian terkurung, membuat kalian terbelenggu, membuat kalian seperti stuck, tidak bisa kemana-mana. Lagi-lagi kalian sedang berhadapan dengan seseorang yang terlalu mengontrol. Kebebasan kalian serasa direnggut ketika bersama dia. Ya, ketika kalian bersama dia, semua banyak yang terlalu dia yang ngatur. Kamu harus gini, kamu harus gitu. Kamu harus berpakaian gini, kamu harus berpakaian gitu. Kamu harus jaga ini, jaga itu, bla bla bla, segudang aturan-aturan rule yang dia buat, ya. Beberapa lagi-lagi terkait dengan masalah keuangan di sini, ya. Ada yang diam-diam nikung. Tikungannya tajam, ya. Ada yang diam-diam nikung kalian, ya.
Ada yang diam-diam memang pelan-pelan membutuhkan koin kalian. Azas manfaat juga ada. Di sini tidak selalu tentang uang, tidak selalu tentang koin, tapi bisa juga memanfaatkan hal-hal atau situasi lainnya. Capek kan? Capek lah, masa enggak? Itu yang terlihat di awal-awal, ya. Ada yang memang di sini ketemu ada kaitannya sama pekerjaan. Mungkin ruang lingkup tadi ya, di kerjaan atau memang kalian punya kerjasama, investasi bareng atau buka usaha bareng, atau memang ya itu tadi secara langsung, secara brutal atau secara barbar adalah memang benar-benar dimanfaatin secara finansial. Pokoknya hubungan ini ada kaitannya sama yang namanya koin atau pentacle, ya. Kemudian ada Four of Cup. Terlalu banyak keluhan-keluhan yang terjadi dalam hubungan kalian. Ketidakpuasan selalu terjadi di dalam diri dia. Seberapa besar pun kalian merayu, memujuk, memperbaiki, tapi nggak pernah dihargai. Tuh ya. Kemudian ada Ten of Swords. Kemudian ada Page of Wands. Kemudian ada King of Swords. Nine of Wands. Aduh, kartunya berat sekali. Nyesek liatnya. Ada Judgment. So, di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ya. Di sini aku melihat banyak sekali ketidakpuasan yang terjadi di dalam hubungan kalian. Dia orangnya entah terlalu perfect atau dia terlalu memang memaksa menginginkan apapun yang dia inginkan harus dia dapatkan. Ya, jatuhnya nggak pernah puas, egonya tinggi, egonya besar. Bahkan di sini sorry to say, demi memenuhi keinginan dia, demi memenuhi apa yang menjadi tuntutan dia, karena menurut kalian dengan menuruti permintaannya itu adalah sumber kebahagiaan kalian. Ya, akhirnya membuat dia jadi manja, tuman, ya, membuat dia akhirnya keenakan, bablas terus-menerus, tanpa mau tahu apakah kamu memang mampu atau kamu sampai berhutang ke sana sini, ataupun kamu harus melakukan hal-hal yang dia tidak mau tahu apa yang kamu lakukan, yang penting hasilnya. Ini yang terjadi dalam hubungan ini. Bahkan maaf kata ya, aku menarik energi beberapa di sini ada yang membiarkan pasangannya, ya udah. Kalau kamu mau sama si A misalnya atau si B, tapi ya benar-benar kamu harus bisa mendapatkan sesuatu. So nyari sampai kayak apa ya bisa aku katakan? Jadi kayak apa ya? Kasarnya lah ya ngomongnya ya. Jadi kayak membiarkan situasi ini, dia tahu, dia sadar bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, tapi dia mengiyakan, membenarkan, asalkan kehidupan kalian terpenuhi, tercukupi, keadaan kalian membaik. Gak peduli caranya seperti apa, ya. Gak peduli kamu sakit, gak peduli kamu terluka. Even kalau dia mendapatkan sesuatu dari hasilnya dia, aku gak ngelihat ada effort atau ada sesuatu yang dia berikan ke kamu, ya. Akhirnya kamu merasa capek sendiri, merasa lelah sendiri. Tadi garis kecil ya, tidak banyak, tidak semua, karena tidak semua orang merasakan hal seperti itu. Tapi aku ngelihat ada beberapa persen yang seperti itu, ya. Akhirnya di sini kamu berupaya untuk melepaskan diri dari dia. Beberapa selalu diancam. Coba aja kamu pergi kalau nggak aku apain gitu. Ada ancaman-ancaman, ada kekerasan verbal, kalimat-kalimat yang terucap itu sangat tidak manis dan tidak pantas dalam hubungan kalian. Karena di sini ada King of Swords, ya. Dia sih dengan gampang, dengan mudah, dengan tega melakukan apapun yang menjadi keinginan dia untuk membuat kamu menderita. Yang terjadi adalah kamu terluka di sini. Kamu butuh recovery. Tapi capek. Beberapa di antara kalian masih on off, ya. Mau seperti apapun dia menyakiti kamu. Ketika ada maunya dia baik lagi, kamu terima lagi. Ini masih aja situasi on off karena tadi masih dalam situasi yang bucin, ya.
Ada judgment, ada karmic relationship. Kuat sekali lagi-lagi. Kenapa yang ketarik sama aku nih sering banget yang namanya third party ya. Pasti ada kisah-kisah yang gitu. Even kalaupun yang tidak masih sama-sama single, kamu single, dia single, ini ada gambaran kayak ya dia selingkuh gitu dari kamu ke orang lain, karena mungkin beberapa di antara mereka energinya masih seleksi, masih pilih-pilih, belum menetapkan, atau ya mungkin memang masih pingin have fun aja. Banyak judgmental terjadi di sini. Kesalahan-kesalahan kamu dia akan dengan sangat mudah menjudge itu. Ya, dia ini orang yang suka menuduh atau suka mencari kambing hitam. Dia nggak bisa disalahkan, dia playing victim di sini. Dalam artian, ketika kamu mencari kesalahan dia akan memutarbalikkan fakta supaya kamu yang disalahkan. Ya. Lagi-lagi kaitannya dengan koin. Terlalu banyak koin dalam hubungan kalian. Terlalu banyak dimanfaatin. Ya. Judgmental. Kamu selalu disalahkan, kamu selalu disudutkan. Selalu aja tidak benar di mata dia. Kemudian di sini ada Three of Pentacles, ya. Yang dia mau ketika bertemu sama kamu, yang dia mau ketika terjalin satu koneksi sama kamu, apa sih yang bisa dia dapatkan? Three of Pentacles, ya, meningkat sampai ke Four of Pentacles. Dalam artian ini energi earth sign-nya yang kuat ya, jadi lebih kepada kayak lebih kepada Virgo, Taurus, Capricorn. Dan di sini kalau aku lihat ya, misalnya tadi kamu awalnya memberikan dia hadiah, kamu memberikan gift-gift kecil, akhirnya membuat dia kayak merasa ini orang nggak pelit ya, ini orang kayaknya welcome ya, ini orang kayaknya begini begitu. Akhirnya dia mengupgrade dirinya supaya bisa dapat lebih lagi, supaya dia bisa genggam semua. Yang tadinya awalnya terlihat tulus, akhirnya mulai melunjak. Beberapa di sini juga ada energi kasihan. Maksudnya gini, kamu mungkin berhubungan dengan seseorang yang kamu tahu situasi dia sebenarnya seperti apa. Pada dasarnya kamu orangnya nggak tegaan, akhirnya membuat kamu kasihan sama dia, lebih banyak membantu dia. Karena di sini ada Queen of Pentacles. Beberapa di antara kalian memang rata-rata orang yang membantu dia, mensupport dia, mapan. Ya, buat kamu memberikan sesuatu kepada dia bukan hal yang berat lah. Asal dia bahagia, asal dia senang. Yang penting kamu mau stay sama aku, tetap di samping aku, apapun gak masalah. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Dia mengkhianati kamu, keributan selalu terjadi, kecemburuan juga terjadi, perselingkuhan apalagi. Ya. Karena mungkin di sini beberapa masih terkoneksi dengan seseorang yang player. So, yang terjadi adalah kamu sudah gak kuat lagi, aku lihat. Tapi kenapa ya kok aku ngelihatnya walaupun sudah nggak kuat, tapi masih berharap, masih setia, masih loyal kadang-kadang. Nggak semua ya, nggak semua. Beberapa aja. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles. Kamu masih pingin membuka peluang, masih pingin membuka hati, masih ingin membuka satu kesempatan lagi untuk dia. Walaupun kamu ngerasa sudah berkesempatan kamu berikan. Tapi kayak sisi baik dalam diri kamu, shiny-nya kamu tadi, soul shiny-nya kamu, merasa bahwa pelan-pelan ini orang pasti akan berubah kok. Cuman kamu gak tahu caranya mau buat dia berubah gimana. Orang udah diblokir, sudah di-unfriend, unfollow, bahkan kamu gak tahu beberapa keberadaannya di mana. Gimana caranya kamu mau berubah? Banyak beberapa di sini yang terkait memanifestasikan dengan cara meditasi, ya. Bahkan ada yang ke paranormal, hanya untuk dia kembali lagi ke kamu. Saking bucinnya tuh kalau aku lihat, sehingga kamu gak berpikir realistis. Ya, apapun ingin kamu berikan kepada dia supaya kamu bisa tadi mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kamu, keinginan kamu. Kalian penasaran gak bahwa kalian ingin tahu seperti apa perasaan dia saat ini? Kenapa dia dijauhkan dari kamu? Kita cek perasaan dia dulu ya. Sebentar aku ambil kartu.
Sorry, tadi nggak ada rencana soalnya untuk apa ya, buka kartu ini karena aku lihat di sini energinya banyak yang kayaknya masih pingin tahu keadaan dia. Katakanlah masih penasaran banget. Kita cek dulu perasaan dia saat ini terhadap kalian. Perasaannya di sini sudah jauh ya. Memang dia benar-benar pergi, meninggalkan. Even mungkin beberapa di antara mereka masih enjoy dengan situasi yang mereka hadapin. Cancer, Scorpio, Pisces, ya masih membelakangi kalian. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles. Lagi beberapa perasaannya sebenarnya ingin memulai satu awal mula baru, babak baru, atau ingin komunikasi lagi sama kalian. Tapi kok ya Ace of Pentacles gitu kan, sama di sini. Virgo, Taurus, Capricorn. Adalah kenapa? Ya itu tadi, memang terlihat lagi ada masalah. Dan dia sadar cuman kamu yang bisa bantu dia. So, kalaupun dia balik lagi, apakah ini harapan kalian? Aku tanya, ya. Apakah menurut kalian jika dia kembali, tapi dia tidak melakukan perubahan, dia kembali dengan sisi yang kemarin, belum ada perubahan, hanya pingin sesuatu dari kalian. Apakah menurut kalian itu layak untuk kalian terima? Tapi kalau di antara kalian merasa bahwa nggak apa-apa Mi, aku berkorban, yang penting dia balik, saking bucinnya nih. Aku sudah sejauh ini habis-habisan sama dia. Kalaupun aku harus mengeluarkan lagi sejumlah pengorbanan, ya nggak masalah, dia itu lanjutkan. Cuman sekarang kalau dilihat perasaan dia ada Two of Pentacles, lagi juggling, ya masih mempertimbangkan, bercampur perasaan malu, bercampur perasaan butuh bantuan, bercampur perasaan-perasaan lainnya, membuat dia sekarang masih maju mundur. Kalaupun ingin kembali kepada kalian, ya. Kemudian di sini ada Five of Pentacles, sorry 3, angkanya 3. Pingin ketemu sama kalian, ya, pingin meet up, pingin ada yang didiskusikan lagi, pingin ada yang dia bicarakan lagi. Tapi di sini lagi-lagi kartu Pentacle, Three of Pentacle. So, yang dia inginkan adalah meningkatkan kualitas hidupnya lagi, keuangannya lagi. Ini kalian lagi berhadapan dengan seseorang yang memanfaatkan kalian benar-benar loh. Ayolah sadar. Ayolah wake up. Aku yang nggak tega lihat beberapa energi kalian di sini. Kalau yang tidak di situasi pemanfaatan masalah koin, kalian pahami ini pemanfaatan ke arah lain, ya. Karena ini lebih banyak kartunya memang memanfaatkan. Kalian yang kondisikan apa yang dia manfaatin ke kalian, uangkah, sekskah, atau hal-hal lainnya, ya. Aku melihat di sini ada situasi yang kurang baik dalam diri dia, itu yang akan memicu dia untuk datang kembali kepada kalian. Karena tadi, perasaannya sekalipun terkoneksi kepada kalian, perasaannya sekalipun memang masih ingin ketemu sama kalian, tapi nggak ada perasaan yang tulus, ya. Tuh, perasaannya sama kalian ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Perasaannya dipenuhi dengan beban berat saat ini, seperti lagi memikul beban. Tapi whatever lah ya, apapun sebenarnya. Kalau memang dia memang misal ya, dia membutuhkan bantuan, dia memang butuh kembali sama kalian. Tapi kenapa dia nggak mau melawan egonya? Itu yang jadi tanda tanya besar kadang-kadang. Ya, sudahlah dia seperti itu keadaannya, tapi masih mempertahankan ego. Seperti seolah-olah dia yang ingin kode. Terus gimana caranya menyampaikan kode itu kalau dia masih memblokir? Dia tidak mau berkomunikasi sama kalian. Dia pikir kalian ini apa? Pesulap. Bisa jreng langsung di depan muka dia. Bisa gujuk-gujuk langsung tahu keberadaan dia. Kan enggak. Gimana kalian berhadapan seperti ini? Ya kayak berhadapan sama hantu. Tukang ghosting. Kang ghosting. Kita lihat lagi perasaannya kepada kalian. Penyesalan ada. Ya, penyesalan sama kalian ini ada kalau aku lihat. Ya, ada Page of Swords. Masih defensif perasaannya. Ya, masih juggling. Sekalipun pingin datang tapi memproteksi diri sendiri. Juggling, tertutup, keras kepala. Egonya gede banget. Kayak ini sih kalau aku bilang. Ya, egonya kayak
batu kali, atau kayak kalau kalian ngadon kue tapi bantet gitu loh, ngumplak di situ aja, nggak ngembang jadinya. Itu sih yang terlihat. Ini perasaan dia terhadap kalian. Nggak ada satupun kartu love atau kartu cup yang bisa setidaknya membuat kalian mempertimbangkan masih layak nggak dia untuk kalian terima, kalaupun dia gujuk-gujuk nongol lagi. Itu. Oke, nih ya, bottom of the deck tentang perasaan dia, masih menunggu. Masih waiting list. Menunggu momen yang tepat, timing yang tepat, atau menunggu strategi dia apa yang mau dia luncurkan. Ya, mungkin sekarang sok-sok gengsi dulu supaya kamu terus-terusan kejar-kejar dia, atau dia cari strategi supaya nanti kalaupun bertemu kalian tidak menyalahkan dia, atau ya memang dia memang menunggu waktu yang akhirnya menurut dia lupa sendiri, akhirnya dia bablas sendiri. Posisinya dia masih diam di tempat, tidak ada pergerakan. Capek kan nunggu dia? Itu yang terjadi. Aku tadi belum cek bottom of the deck. Kartu koin berlimpangan di sini ya, bergelimangan. Bottom of the deck tadi dari past life kalian, tentang kejadian masa lalu kalian. Di sini ada Eight of Swords ya. Situasinya adalah banyak ketakutan yang terjadi di dalam diri kalian. Terlalu banyak intimidasi, terlalu banyak peraturan, terlalu banyak kontrol. Seperti itu yang aku lihat. Oke, kita sekarang lihat pesan semesta buat kalian semua. Sebelum kita masuk ke healing ya. Pesan semesta buat kalian. Aku cabut ya, kartunya segede gaban soalnya. Soalnya biasanya ada kalau untuk private reading aku pakai yang kecil gitu. Cuman ini karena untuk konten aku pakai yang gede, cuman susah jatuh. Nih, pesan semesta untuk kalian ada cleaning up. Ada yang harus kalian bersihkan, ya. Ada yang kalian harus bersihkan, perbaiki, rapihkan lagi dalam kondisi yang kalian hadapi ini. Ya. Dan di sini kenapa semesta menjauhkan dia dari kalian? Karena semesta tahu ada jiwa bersih di dalam diri kalian yang tidak pantas dinodai dengan sifat yang tidak baik dari seseorang. Seseorang ini tidak melulu tentang dia. Mungkin kalian akan dihadapkan dengan situasi yang bergulir, akan dihadapkan lagi dengan situasi yang sama. Tapi semesta pingin kamu belajar dari kejadian hari ini supaya kamu tertata lebih kuat lagi ke depannya. So, datang lagi satu makhluk, nggak tahu nanti bagong mana lagi yang nongol misalnya, menyakiti kalian. Kalian udah easy going. Alah, segini doang. Dulu juga pernah sakit, pernah terluka, terlewati juga kok. Kalau cuma datang mau nyakitin lagi, hayu. Di rumah saya sudah banyak pecahan belingnya. Kalau mau terluka juga, hayu sama-sama. Kalian akan tertata, kalian akan kuat nantinya. Kita lihat pesan semesta. Kenapa? Aduh. Menjauhkan dia lagi. Hopwood, ada sapu lagi. Ya, agar kalian bisa membersihkan energi positif, energi negatif dalam diri kalian, supaya kalian bisa mengundang energi positif masuk ke dalam diri kalian. Buka jendela, buka pintu lebar-lebar, supaya udara segar masuk, sehingga aliran darah kalian lancar, pikiran pun jadi jernih. Nggak mikirin bucin aja terus, ya nggak? Ya, ini kalian lagi bener-bener disuruh bersih-bersih. Bersihin pikiran dari negative thinking, dari rasa dendam, rasa kesal, rasa kecewa. Waktunya kayaknya memang harus melepaskan, ya. Oke, di sini ada poison, ya. Harus bisa melakukan langkah awal, memulai kembali, bangkit kembali. Bahwa kalian bisa terbang lebih tinggi, bahwa kalian itu punya sayap. Bahwa kalian bisa keluar dari situasi yang kalian hadapi sampai hari ini yang mungkin saja tidak selesai-selesai dalam percintaan kalian terutama, ya. Itu sebabnya di sini supaya apa? Mata kalian terbuka, maka diperlihatkanlah ketidakbaikan dalam diri dia, supaya kalian tahu. Coba terbang, ibarat kalian seperti burung atau kupu-kupu. Kalian bisa terbang ke atas terus lihat ke bawah. Ya, betapa luasnya dunia. Seperti kalau kalian lagi naik pesawat ngelihat gitu kan. Kalau aku di Bali seringnya main para layang, ya. Atau kadang-kadang kalau aku iseng aku suka naik helikopter karena di belakang rumah aku. Dan itu
kalau ngelihat dari atas ya, untuk ukuran Uluwatu aja di pentulnya Pulau Bali itu sangat luas sekali. Sama perumpamaannya, ketika kalian bisa terbang lebih tinggi, membuka diri kalian lebar-lebar, kalian akan bisa melihat dengan jelas satu persatu genteng rumah siapa yang bocor, yang mana bagus, yang mana enggak. Sama perumpamaannya seperti itu. Ini adalah kalian harus let it go. Kalian harus melepaskan situasi toksik dalam diri kalian. Apapun itu, ya. Kemudian di sini ada fork in the road. Ya, semesta menjauhkan dia supaya kalian tidak jadi orang yang bingung lagi. Kalian sudah dikasih pilihan di sini. Ada jalan ke sini, ada jalan ke sini, ada jalan ke sini. Tapi kalian tidak tahu, di tengah kebingungan kalian ini, semesta sudah menyediakan satu cahaya. Di sini ada lorong. Merinding loh aku. Ya, di sini ada lorong di mana sebenarnya kalian udah dituntun. Yuk, kemari. Yuk, ke sini, Nak. Kalian harus kembali ke titik nol lagi. Kalian harus mengeluarkan inner child kalian lagi. Ya, dimana kalian merindukan kasih sayang yang sebenar-benarnya, membersihkan diri kalian, menyadarkan diri kalian bahwa kalian itu dibimbing, bahwa kalian itu tidak benar-benar berada di persimpangan, sehingga kalian bingung harus kemana, mengambil satu keputusan. Itu dia alasan semesta menjauhkan dia dari kalian. Ada change in the wind, ya. Semesta pingin kalian putar balik, U-turn lagi, ya. Kalau kamu sudah merasa stuck, kamu sudah merasa salah di satu side, di satu jalan, di satu sisi belahan dunia ini, putar balik. Jangan paksa untuk terus maju. Kalau kamu tidak sanggup, kamu tidak mampu, kamu tidak punya kekuatan penuh, ataupun kamu bawa kendaraan, kamu tidak punya bensin atau gasolin yang penuh, putar balik. Ya, waktunya kamu kembali ke titik awal. Review lagi yang terjadi satu demi satu. So, itulah kamu bisa melakukan satu perubahan dalam diri kamu. Semesta menjauhkan dia agar kamu bisa berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Semesta tahu di depan kamu itu ada yang lebih baik. Ada sesuatu yang akan kamu dapatkan, berkah, blessing, apapun itu. Tapi kamu matanya mungkin belum terbuka, masih tertutup. Kemudian di sini ada higher power, ya. Semesta menjauhkan dia agar kalian bisa membangkitkan power yang tinggi, yang kuat dalam diri kalian. Untuk tahu bahwa mungkin saja hubungan yang selama ini terjalin sama dia, entah ini karmic relationship, entah ini toxic relationship, ya, supaya kalian tersadarkan bahwa aku harus stop sampai di sini. Ini kalau diteruskan nggak tuntas-tuntas. Bagaimana nanti kalau kamu mati, kamu harus mengulang satu kehidupan lagi, kamu harus menuntaskan lagi karma yang ada di kehidupan sekarang. Di sini kalian lagi pada dibuka matanya lebar-lebar kalau aku lihat. Cuman aku nggak tahu berapa persen kesadaran kalian semua di sini. Kita percepat ya durasinya supaya kita bisa healing. Oke, teman, di sini ada not for you. Semesta menjauhkan dia kepada kalian untuk berkata bahwa not for you, ya, tidak untuk kamu, dia tidak untuk kamu. Kalau sesuatu diciptakan tidak untuk kamu, sekuat apapun kamu berjuang, sejauh apapun kamu berjuang, bertriliun-triliun uang pun kamu habiskan, dia nggak akan tetap jadi milik kamu, karena dia nggak akan melakukan pengorbanan jika memang dia tidak ditakdirkan untuk kamu. Tapi kalau memang seseorang ditakdirkan untuk kamu, mau seperti apapun jalannya berlika-liku, dia akan tetap tertuju kepada kamu. Di sini jelas, kalian dapat kesadaran bahwa sesuatu yang sudah dijauhkan dari kalian, dihilangkan dari kalian, memang bukan untuk kalian. Takdir kalian ada di balik jendela ini. Ketika kalian mampu membuka seperti ini, so mungkin saja kalian akan menemukan jodoh yang lebih baik, pasangan yang lebih baik ke depannya. Kita nggak pernah tahu. Kadang kita hanya memaksa apa yang terlihat saat ini di depan mata kita, tanpa mau tahu rumusnya seperti apa. Karena konsep alam semesta banyak yang tidak masuk di dalam pikiran kalian. Ya, Brit, semesta pingin dia sengaja dijauhkan supaya kalian menarik nafas, supaya kalian lebih banyak meditasi, supaya kalian lebih banyak healing, dan lebih banyak fokus sama diri kalian sendiri.
Ya, kadang-kadang kalian terlalu sibuk ngurus dia sampai kalian lupa sama diri kalian sendiri. Even di sini yang single parent, single mother terutama, mampu mengorbankan anak sendiri hanya untuk membahagiakan dia. Kamu sanggup mungkin menitipkan anak kamu ke orang tua kamu, atau kamu sanggup mungkin anak kamu tidak terlalu berkecukupan, hanya pas-pasan aja, hanya untuk memberikan, untuk mensupport dia terus. Tuhan ingin membuka mata kamu, semesta ingin membuka mata kamu, dijauhkan dia dari kamu supaya kamu fokus menjadi mother figure buat anak kamu. Mungkin ini yang single parent yang terlihat ya, banyak yang mengabaikan anak yang ada sama kalian hanya untuk seseorang. Tidak peduli anak itu dulunya berasal dari mungkin orang yang menyakiti kamu, tapi dia adalah darah daging kamu. Ini tidak untuk semua, ini hanya untuk beberapa yang ngerasa aja. Aku ngelihat gambaran itu. Ya, ini lebih kepada untuk kalian lebih banyak self healing, lebih banyak memahami diri kalian sendiri bahwa tidak semua keinginan kalian itu harus dituruti oleh semesta. Even kalian waktu kecil juga kan, nggak semua permintaan kalian atau kita dituruti sama orang tua kita. Ada alasan permintaan-permintaan kita, nanti nak, kamu belum cukup waktunya. Umurnya. Nanti nak, belum waktunya kamu memiliki itu. Sama, semesta juga menyampaikan hal yang serupa. Bottom of the deck-nya ada serendipity, ya. Terbang. Cari kebahagiaan kamu, ya. Hirup udara segar. Fokus sama diri kamu sendiri dulu. Sembuhkan luka batin yang terjadi akibat ulah si Bagong ini. Itu. Semesta berpesan kepada kalian, kenapa sampai dia dijauhkan, yaitu seperti itu. Oke, aku tadi suruh kalian siapin air putih, kita healing. Kalian minum dulu setengah gelas ya, aku siapin sebentar. Oke, tarik nafas dalam-dalam 3 kali, pakai ritme yang stabil ya. Jadi kalau kalian tarik 3 detik, tahan 3 detik, buang 3 detik. Ya, aku kasih waktu buat kalian 3 kali. Oke, sekarang aku mau kalian sedang membayangkan berada di satu tempat. Terserah kalian mau berada di tempat manapun. Kalian ikut suara aku, ya. Aku pingin kalian lagi berada di satu tempat. Kalian lihat di tempat itu, katakanlah di taman. Aku lagi membayangkan sebuah taman. Kalian bebas membayangkan tempat lain, ya. Kalian lihat satu sudut, ada seseorang yang sedang berdiri, bisa wanita, bisa pria, seseorang yang selama ini kalian fokuskan. Seseorang yang selama ini kalian harapkan kehadirannya. Seseorang yang selama ini sudah menjauhi kalian. Aku pingin kalian datangin dia. Ya. Tepuk punggungnya karena dia sedang membelakangi kalian. Sekarang kalian bayangkan ketika kalian sedang berhadapan bersama dengan dia. Jangan melakukan sentuhan apapun kepada diri dia, cukup menatap wajahnya. Imajinasikan kalau dia juga sedang melihat wajah kalian. Ya. Sekarang kalian boleh ambil salah satu tangannya, ya, genggam, lalu katakan kepada dia, "Hai, siapapun namanya. Aku datang kali ini ketemu sama kamu. Mungkin saja ini adalah pertemuan terakhir kita, di mana kemarin pertemuan yang sangat aku harapkan tidak bisa bertemu dengan kamu. Tapi kali ini, hari ini, detik ini, aku bisa bertemu dengan kamu. Aku hanya ingin bisa menyampaikan sesuatu sebelum pada akhirnya aku meninggalkan kamu. Apapun yang terjadi di dalam hubungan kita, aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah belajar melepaskan itu. Bahwa aku sudah mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah kamu lakukan kepadaku, aku akan berusaha untuk memaafkan itu. Masalah berat atau tidaknya, biarlah itu menjadi bagianku.
Bagianmu adalah berbahagia dengan kehidupanmu di sana. Jangan sampai ada satu orang lagi pun yang mengalami hal seperti yang aku rasakan. Cukup aku menjadi orang terakhir yang kamu sakiti. Setelah itu, aku akan pelan-pelan mengikhlaskan dirimu. Semua prosesnya biarlah aku yang menjalani. Aku sudah memaafkan kamu, walaupun mungkin aku belum melupakan kamu. Tapi dengan pertemuan kita hari ini, setidaknya aku bisa menyampaikan kata-kata terakhir yang ingin aku sampaikan kepada kamu. Aku kasih kamu waktu, aku kasih kalian waktu beberapa saat untuk kalian berbicara sendiri dengan versi kalian semua. Sampaikan kepada dia apapun yang ingin kalian sampaikan. Ya, katakan semuanya, luapkan. Kalau kalian mau nangis, nangis aja, nggak apa-apa. Ya. Oke? Apapun yang sudah kamu sampaikan kepada dia, biarlah ini menjadi kerelaan kamu untuk melepaskan energi dia. Ya, sekarang kamu kembali meninggalkan dia sambil kamu berkata, terima kasih pernah hadir di dalam kehidupanku. Terima kasih. Apapun yang sudah terjadi di antara kita, ini semua adalah berkah buat aku. Dimana akhirnya aku tahu begitu luas dunia ini, begitu tahu banyak hal-hal yang baik dan tidak baik berada di lingkunganku. Belajar untuk memperkecil ekspektasiku. Belajar untuk menerima bahwa tidak semua kenyataan di dalam hidup ini yang aku jalanin adalah sesuai dengan rencanaku. Melainkan memang semuanya karena rencana oleh semesta atau Tuhan. Aku pamit, aku akan berbahagia dengan diriku, dengan caraku. Aku harap kamu juga berbahagia dengan cara kamu, dengan diri kamu. Lepaskan dia, tinggalkan dia. Sebelum kamu meninggalkan sesi healing ini, hirup dulu sebentar udara segar yang ada di tempat yang sedang kamu imajinasikan. Tatap langit, katakan kepada semesta, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apapun yang terjadi pada diriku, aku ingin ikhlas menerima itu. Aku ingin hidupku baik-baik saja ke depannya. Apapun yang kau gariskan, apapun yang kau berikan, aku hanya minta satu, yaitu berikan aku kekuatan untuk melalui semua itu dengan lapang dada. Oke, kalian bisa kembali lagi ke fase di mana kita tadi berada. Aku akan tutup aku akan tutup healing ini ya, sambil kalian bisa nikmatin bunyinya ya. Oke, aku nggak bisa pakai sesi putar karena sesi putar ini nggak bisa sebentar, butuh waktu lama. Sekarang kita cek energi zodiaknya ya, cek zodiak. Ayo, siapa nih yang mewek? Nggak apa-apa. Air mata itu bagus keluar, karena itu membersihkan toksin dalam tubuh kita. Jadi kalian juga harus bersyukur kalau kalian orang-orang yang sering menangis. Rata-rata orang-orang yang sering nangis adalah orang-orang yang punya antibodi yang kuat ya, tahan sama hal-hal yang dari dalam seperti itu. Ada Merkuri di sini, ada Gemini dan Virgo. Ini masih dalam new moon ya, new moon. Gemini hati-hati dengan perasaan. Mungkin akan beberapa waktu ke depan ya, 3 hari kayaknya kalau nggak salah. Kemudian ada Uranus yaitu Aquarius. Kemudian ada Jupiter, Sagittarius. Kemudian ada Aries. Terus ada Aquarius kuat ya. Kemudian ada Sagittarius lagi. Aquarius, Sagittarius dapat double nih. Kuat sekali energi, entah kamunya yang Sagittarius atau Aquarius atau dianya ya. Kemudian ada Venus, ada Taurus dan Libra. Satu lagi. Kemudian ada Gemini. Gemini juga double. Ini dia energi-energi yang terkuat. Bottom of the deck-nya ada Pisces.
Kita lihat jam nama ya, inisial nama bisa di tengah, bisa di depan, atau ya memang huruf-huruf ini ada di salah satu namanya. Wih, banyak betul, nggak apa-apa lah ya. Kan banyak yang double. Ada huruf B, B-nya double nih, keluar lagi, kemarin juga double. Ada J, ada S, kebalik. Ada Y lagi, ada H juga, ada U, ada E, ada D, ada A, ada G, terus ada Q, ada J lagi, ada X virtual, nama yang tidak jelas, belum tahu kejelasannya ya. Kemudian ada C, kemudian ada L, kemudian ada U lagi, terus ada D, kemudian ada T, ada N, dan ada O. Itu inisial-inisial namanya. Kita cek angka. Ada angka 28, 13, 23, 30, 7. Kemudian ada 29, ada 4, ada 2, ada 11, ada 21. Bottom of the deck-nya ada angka 24. Oke, itu dia. Aku rasa readingan kita selesai untuk malam ini. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Ingat pesan aku, tetap bijak dalam menyikapi readingan-readingan ini. Ambil yang positif-positifnya, jangan diingat lagi hal-hal negatif yang ada di readingan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.